Halo Sobat Latsar, kembali lagi dengan saya Nancy Alretni Mendava SPD. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Nias Utara tahun 2022. Kali ini akan mengulas tentang nilai dasar yang harus dimiliki seorang ASN, yaitu nilai dasar kolaboratif, di mana ini merupakan salah satu materi yang dibahas di dalam agenda 2 yang diampu oleh Widya Suara Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Kolaboratif sendiri menurut Davis Althea merupakan pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Lembaga-lembaga menyadari jika menjalankan sebuah lembaga bersifat individualis, maka hanya akan memperlambat kemajuan pergerakan dari lembaga tersebut. Ini juga disadari oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan upaya-upaya kolaborasi dalam mencapai kemajuan bersama. Ada 3 tahapan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi dalam sebuah lembaga atau dalam pemerintahan. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Ini penting untuk menentukan seberapa urgentnya kita harus melakukan kolaborasi. Kemudian yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Tentunya ini tidak hanya ditentukan oleh salah satu lembaga, tetapi ditentukan oleh semua lembaga yang ikut berkolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk memaksimalkan kolaborasi yang akan dilakukan. Rule of Government atau WOG dikenal menjadi sebuah pendekatan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG sendiri juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Dalam berkolaborasi sendiri, ada 7 panduan perilaku yang harus diikuti. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kinerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang ketujuh, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Adapun beberapa hal yang dapat dikolaborasikan antar organisasi atau lembaga, misalnya kerjasama informal, atau perjanjian bantuan bersama, atau mengadakan pelatihan-pelatihan, termasuk seperti memberikan pengelolaan hibah, atau menerima bantuan teknis, dan lain sebagainya. Ini dapat membantu kekurangan salah satu lembaga sehingga antar lembaga bisa saling melengkapi. Tetapi dalam berkolaborasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah membangun kepercayaan sehingga tidak ada salah satu anggota yang ikut berkolaborasi menjadi merasa dirugikan. Kedua, melakukan negosiasi dengan sungguh baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, sama-sama memiliki komitmen di awal dan melaksanakan komitmen tersebut. Kemudian, memiliki pemahaman bersama sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan tidak berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Dan yang terakhir adalah menetapkan hasil yang ingin dicapai secara bersama-sama. Kembali lagi, sehingga tidak hanya salah satu lembaga yang merasa diuntungkan, tetapi kedua atau lebih lembaga merasa sama-sama dipuaskan dalam hal berkolaborasi.
Saya sendiri sebagai seorang guru dapat menerapkan nilai kolaborasi di tempat saya bekerja. Misalnya, saya dapat mengikut sertakan siswa dalam mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi yang memiliki kepedulian dalam lingkungan pendidikan, sehingga siswa-siswa tidak hanya dapat menunjukkan prestasinya di dalam sekolah, tetapi mampu juga menunjukkannya di luar sekolah. Demikian halnya juga kolaborasi sedang diterapkan di tempat saya bekerja, di mana kerjasama antar sekolah dengan beberapa kementerian mengutus beberapa mahasiswa yang mengikuti kegiatan kampus mengajar ke sekolah-sekolah. Inilah bentuk kolaborasi yang bisa diterapkan di tempat saya bekerja. Nah, demikian saja teman-teman ulasan kali ini tentang nilai dasar kolaborasi yang dapat kita terapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.